Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full ringkasan spoiler manga One Piece chapter 1081, dimana seperti yang kita ketahui judul chapter kali ini adalah Kapten Kapal ke-10 Kuzan. Dimana chapter kali ini dilengkapi dengan cover color spread yang isinya kita bisa melihatnya kalau kru topi jerami tengah tidur dengan gelembung yang melayang di atasnya. Dan ya, chapter kali ini dimulai di mana yang terakhir berakhir. Dimana setelah insiden serangan Garp di pusat kota Hachinosu, terlihat Kuzan muncul di sana dan kemunculannya langsung membekukan Hibari yang berada di dekatnya. Yang mana melihat itu ya, Koby berlari untuk membantunya. Tetapi kemudiannya Kuzan pergi menghadapi Garp maju dengan solonya, alias tidak ada kru bajak laut Kurohige lainnya yang mengikutinya pada saat itu. Bisa dikatakan posisinya 1 melawan 1 antara Kuzan dan juga Garp. Dan di sana terlihat Kuzan berkata kepada Garp, "Hoho, bisakah kau membunuh mantan murid nomor 1-mu itu untuk menyelamatkan muridmu yang sekarang ini? Aku suka bagaimana kau selalu melakukan apapun yang kau suka. Sekarang aku melakukan hal yang sama, itu sebabnya aku mengikuti Teach pada saat ini." Dan Garp menjawab perkataan Kuzan itu dengan mengatakan, "Kupikir aku mengajarimu untuk hidup di masa sekarang." Dan kemudiannya muncul suatu flashback, yaitu flashback tentang Teach dan juga Kuzan pada saat itu, di mana kejadiannya terjadi di pulau tertentu 1 tahun setelah Kuzan melawan Akainu. Yang mana di pulau itu terlihat kedatangan sebagian bajak laut Blackbird dan mereka melihat beberapa nakama mereka telah membeku di sana. Di mana nakama-nakama itu adalah Sanjuan Wolf, Vasco Shot dan juga Doki. Dan kemudiannya kita melihat bajak laut Blackbird masuk ke dalam suatu bar dan kemudian melihat Kuzan ada di sana. Lalu mereka pun minum dan bergaul di sana secara bersamaannya. Dimana di saat itu terlihat Laffy membisikkan Kurohige untuk membunuh Kuzan dan mengambil kekuatannya untuk kru lainnya. Tapi entah suara Laffy kekerasan atau bagaimana, di sini Kuzan mendengarnya dan sangat marah, yang kemudiannya siap melawan mereka. Tetapi di sana Kurohige meminta maaf atas kata-kata Laffy dan menawarkan Kuzan untuk bergabung dengannya. Yang mana setelah kejadian itu, di sini ya Kurohige bertanya kepada Kuzan tentang pria dengan bekas luka bakar, karena tampaknya pria itu memiliki rod poneglyph yang tersisa. Dimana dikatakan bahwa pria dengan bekas luka bakar itu mengendarai suatu kapal hitam dan dia dapat membuat suatu pusaran air untuk menenggelamkan para musuhnya. Yang mana di sini kita bisa melihat siluet kapal itu saat mereka tengah menggosipkannya dan membicarakannya. Kemudian Shiryu tampak memberi opininya terkait sosok luka bakar itu dengan berkata, "Mungkin pria dengan bekas luka bakar itu bekerja untuk pemerintah dunia. Karena seharusnya tidak mengherankan jika pemerintah dunia menyimpan satu rod poneglyph bersama mereka untuk berjaga mencegah bajak laut mencapai One Piece." Sementara itu, Kuzan yang ditanyai tentang itu, di sini Kuzan menyangkal mengetahui apapun tentang pria itu. Yang mana kemudiannya Kuzan berkata seperti ini, "Pria dengan luka bakar ya? Mungkin aku orang itu. Sungguh satu-satunya ingatanku tentang poneglyph itu ada di Ohara. Dan jika aku melihat batu merah, tentunya aku akan mengingatnya." Dimana kemudiannya kilas balik pun berakhir dan memasuki timeline pada saat ini, yang mana antara Garp dan juga Aokiji atau Kuzan telah melakukan suatu konflik pertarungan di sana. Terlihat di sini Kuzan menggunakan serangan Ice Ball pada Garp seperti yang ia lakukan pada Shirohige di Marineford pada saat itu. Tetapi terlihat Garp memecahkan kebekuannya itu dengan mudah dan sangat easy. Yang mana setelah itu Garp berbalik melancarkan suatu serangan dengan memegang kepala Kuzan
Kuzan dan menggunakan serangan barunya sambil berkata, mereka yang ragu-ragu itu lemah. Dan kemudian terlancarkan serangan baru Gap yang dinamakan Lubang Biru, yang mana Gap menghancurkan tubuh Kuzan dan membelah tanah dengan tinjunya. Terlihat seluruh tubuh Kuzan jatuh ke tanah. Dan ya, seperti apa nasib Kuzan di sini? Ya, tidak diketahui karena scene kemudiannya dipotong ke Pulau Champion, di mana tempat itu tempat di mana Torao dan juga Kurohige tengah berkonflik di sana. Di mana di sana terlihat Torao telah dikalahkan. Sementara di sisi Kurohige terlihat terengah-engah dengan darah di wajahnya. Tetapi Kurohige sudah memutuskan apa yang harus ia lakukan sekarang. Di mana dia berkata seperti ini, apa yang harus kulakukan dengan kekuatannya? Haruskah aku menggunakannya atau mungkin aku harus menjual kekuatannya? Sementara itu di sisi lainnya terlihat Beppo melihat apa yang terjadi dengan kaptennya itu. Beppo lalu meminum obat khusus yang diberikan oleh Chopper sebelumnya, di mana obat itu membuat Beppo berubah menjadi sulong. Terlihat Beppo sangat badass di sini dalam bentuk sulongnya. Dia seperti beruang kutub yang sangat besar. Selanjutnya kita bisa melihat ya, Beppo sulong ini dalam satu panel halaman penuh terlihat menyerang Tit sebelum dia bisa mencuri kekuatan Torao. Dan kemudiannya di sana Beppo berhasil merebut Law kembali dan kemudiannya Beppo membawa Torao ke lautan. Dan dalam halaman ganda yang sangat besar di bawah laut ya, kita melihat bahwa Polar Tank telah dihancurkan dan bajak laut hati lainnya berada di lautan dan juga ada yang tergeletak di tanah. Sembari di sisi lainnya narator menegaskan kalau di Pulau Champion di dunia baru bajak laut Trafalgar Law dan seisi kru bajak laut hati telah dikalahkan. Di mana itu dia chapter 1081, yang mana untuk minggu depan itu libur dengan kasusnya libur Golden Week dari majalah Shonen Jump. Dan sebelum itu, jika kita berbicara sedikit tentang pria dengan luka bakar, menurut Kurohige, dia mengendarai kapal hitam dan memiliki kemampuan membuat pusaran laut yang membuat musuhnya tenggelam di sana. Nah, dengan begitu kita sudah bisa mengkerucutkan pria dengan luka bakar itu. Setidaknya dia bukan Sabo. Dan apakah dia jaguar di Soul? Mungkin iya, tapi mungkin juga enggak, tapi juga mungkin iya. Nah, menurut kalian seperti apa? Atau mungkin ini karakter baru yang baru dimunculkan? Dan menariknya pada chapter kali ini, Kuzan mengaku kalau itu mungkin dirinya. Walaupun Kuzan sendiri belum ada informasi kalau dia pemilik Road Poneglyph terakhir itu. Bahkan Kuzan mengatakan kalau satu-satunya ingatannya tentang Poneglyph itu berada di Ohara. Jadi, siapakah sosok di balik pria dengan luka bakar itu? Dan ya, menurut kalian seperti apa? Dan ya, bagaimana menurut kalian chapter kali ini? Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.